Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 atau SD Muhammadiyah Urin. Nah, sudah lama sekali ya sepertinya nggak ketemu dengan Pak Hafiz di video Pak Hafiz. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Tapi seperti biasa kita akan mengaji terlebih dahulu. Kita akan mengaji surat Al-Insyiqaq, berarti ayat 1 sampai ayat 14 ya. Yo, dari ayat 1 sampai 14 yo semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa taqallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kathan famulaki fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna allai yaqura. Oke, sampai itu dulu. Itu tadi surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 14 di rumah sambil diulang-ulang supaya nanti grafitnya bisa lancar ya. Oke, untuk pembelajaran kita sudah sampai di tema 8. Sekali lagi Pak Hafiz ingatkan, tema 8 itu tentang pramuka ya. Pramuka, padahal kalian tidak pakai pramuka, tapi nggak apa-apa, kita tetap belajar tema 8. Akan Pak Hafiz ajarkan materi yang perlu saja ya, yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian pahami. Oke, langsung saja kita hari ini akan belajar tentang Garuda Pancasila dan juga sudut-sudut ya. Yang pertama Garuda Pancasila yang dibuka halaman 28. Wah, ada besar sekali gambarnya ini ya, gambar Garuda Pancasila. Ini adalah lambang negara kita ya. Kemarin di pembelajaran pertama juga sudah sedikit dibahas tentang Garuda Pancasila ya. Dia memegang pita. Nah, mencengkram pita yang tulisannya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan Indonesia. Perhatikan, ternyata di sini diminta menghitung ya. Banyaknya bulu pada sayap. Yo, coba kalian hitung banyaknya bulu pada sayap. Satu sayap saja ya, satu sini. Coba kalian hitung ya. Pak Hafiz akan hitung dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 17 Pak Hafiz hitung. Coba kalian hitung 17 enggak ini sayapnya ini. Bulunya. Bulu yang ada di sayap ini Pak Hafiz ngitung itu ada 17. Coba kalian hitung ya. Berarti di sini perlu kita isi. Banyaknya bulu pada sayap adalah 17 yang besar ya, jangan pelit-pelit. Gede. Terus banyaknya bulu pada ekor. Ekor ada 2 bagian ya, yang kiri dan kanan, dihitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak Hafiz ngitung 8. Kalian ngitung ada berapa? Ya, yang sebelah kanan 4, sebelah kiri juga 4. 4 tambah 4 berarti 8. Banyaknya bulu pada ekor ada 8. Nah, terakhir adalah banyaknya bulu pada leher. Leher, waduh. Kecil-kecil sekali ya ini, kecil-kecil sekali ini. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kalian ngitungnya pas, tepat, itu bulu pada leher ini jumlahnya adalah 45 ya. Banyaknya bulu pada leher adalah 45. Nah,
Yang sayap 17, ekor ada 8, yang di leher ada 45. Ya, itu adalah bulu yang ada di lambang negara Indonesia. Nah, ternyata ini ada hubungannya. Nah, sebelahnya kita jawab. Adakah yang tahu hari kemerdekaan Indonesia? Sebutkan. Kemerdekaan Indonesia kapan? Indonesia merdeka. Ada lagunya. Udah hafal semua kalian? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, 17 Agustus 45. 45 maksudnya adalah 1945. 17 yang besar ya, 17 Agustus 1945. Nah, besar kayak ini. Nah, itu adalah tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Adakah hubungannya antara bulu pada burung Garuda dengan hari kemerdekaan Indonesia? Apa ini 17 Agustus 45? Loh, ternyata ini ya 17 Agustus itu bulan ke-8. Nah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus 8. Agustus itu bulan ke-8. Nah, tahunnya adalah 1945. Oh, ternyata lambang Garuda itu dia terinspirasi ya dari tanggal kemerdekaan kita 17/8/45. Adakah hubungan? Berarti kita jawab ada. Ya, ingat-ingat sayapnya ada 17. Sini 17, berarti sini juga 17, ekornya 8 dan bulu lehernya itu ada 45. Itu adalah lambang Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sudut-sudut. Ya, nanti ada mencatat juga. Tapi untuk hari ini kita perhatikan ini dulu ya. Sudut. Kemarin kita sudah sedikit membahas, itu kita bagi menjadi 3. Ada 3 sudut. Ya, 3. Nah, ini sudah Pak Agus gambarkan di belakang. Yang pertama adalah ada sudut, geser sedikit ya. Yang pertama adalah sudut tumpul, itu seperti ini sudutnya. Nah, sudutnya itu dia lebar ya, buka lebar. Nah, kalau ini sudutnya lancip, karena dia lancip, ya ini sudutnya lancip. Nah, terus yang di tengah-tengahnya kalau garisnya itu pas lurus seperti ini, ada tandanya seperti ini. Nah, itu adalah sudut siku-siku. Nah, kalau dia melebar jadi tumpul, kalau dia meruncing jadi lancip. Kalau di tengah-tengah pas lurus adalah sudut siku-siku namanya. Nah, sekarang kita ukur. Ada alat yang namanya busur, nanti kalian juga akan belajar menggunakan busur. Tapi sebelumnya Pak Hafiz gambarkan dengan ini dulu, ya, pensil. Ini bisa Pak Hafiz jadikan sudut. Nah, toh, jadi sudut. Nah, kalau sudut siku-siku itu lurus, pojokan seperti pojokan bukumu ini. Nah, pojokan ini adalah lurus, itu adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini yang perlu kalian ingat besarnya adalah 90 derajat. Dan nolnya kecil di atas ini, bacanya derajat. 90 derajat itu artinya lurus. Nah, kayak gini. Itu adalah 90 derajat. Nah, kalau lebih dari 90 derajat, dia akan jadi sudut tumpul karena dia dari 90 tadinya lurus seperti ini, melebar, ngek. Nah, jadi tumpul. Tapi kalau dari siku-siku, sudut siku-siku seperti ini, dia nutup, ngek, dia akan jadi sudut lancip. Nah, itu ya. Kok bisa 90 Pak? Ya, ukurannya seperti itu. Jadi kalau dikira-kira itu seperti ini. Ini 0 ya. Kalau lurus sama-sama lurus ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90-nya pas lurus. Wis ya. Ya, Pak Wis ulangi lagi. Ini dari kecil angkanya ya, dari 10, 20, 30, 40 segini, 50, 60,
70, 80, hampir lurus, 80, 90-nya pas lurus ya. Diingat-ingat pokoknya kalau sudut siku-siku itu adalah pasti 90, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 91 nggak boleh, 89 nggak boleh. Itu adalah sudut siku-siku lurus seperti ini. Nah, kalau dia sudah megar sedikit, ngek segini 100, ya jadinya sudut tumpul ya. Jadi batasnya itu adalah ini ya, siku-siku lurus, lancip, siku-siku, lancip, siku-siku, tumpul. Siku-siku, lancip, siku-siku, tumpul. Ya, itu adalah sudut. Nah, sekarang kita coba yuk. Kita lihat beberapa contoh yang ada di sini. Oh, sebelumnya kita isi dulu ya halaman 35, ada yang perlu kalian isi. Setelah mendengar penjelasan Pak Wis tadi, harusnya kan bisa ngisi ini. Sudut siku-siku adalah titik-titik. Apa tadi? Sudut siku-siku. Sudut yang besarnya 90 derajat. Kalian boleh sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut yang besarnya 90 derajat. Nulisnya seperti ini. 90 derajat, ada titik kecilnya, 0 kecil di atas. Itu bacanya derajat. Sudut yang besarnya 90 derajat itu adalah namanya sudut siku-siku. Enggak boleh lebih, enggak boleh kurang, ya. Pas lurus seperti ini adalah siku-siku. Bawahnya sudut lancip. Nah, kalau yang lancip berarti yang nutup. Kalau ini siku-siku lancip. Nah, nutup. Kalau nutup berarti lebih dari 90 atau kurang. Berarti kurang ya, segini 90. Kalau segini berarti kurang dari 90. Berarti sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90. Sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kurang dari 90 derajat itu akan jadi sudut lancip seperti ini. Ya. Terus sudut tumpul. Sudut tumpul berarti yang lebih, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat ya. Nah, kalau kurang itu jadinya lancip, kalau pas itu jadi siku-siku, kalau lebih jadi sudut tumpul ya. Terus terakhir sudut lurus. Kalau lurus berarti dia belum punya sudut, berarti adalah besarnya 0 ya. Sudut yang besarnya 0 derajat. Sudut yang besarnya 0 derajat. Artinya satu garis tok gini tok. Karena nempel ya, nempel kayak gini double. 0 ini masih 0 lah. Kalau nambah ini 10. 0, 10, 20, 30 sampai 90. Ya, itu tadi. Sudut lancip, siku-siku dan tumpul. Sekarang kita coba belajar yuk melihat beberapa sudut yang ada di halaman 36. Harusnya kan sudah bisa ini. Gambar yang pertama, lancip, siku-siku atau tumpul. Yang ini adalah lancip. Kalian tulis di sini, lancip, tulis sendiri ya. Gambar yang kedua, lurus juga ini. Lurus ya. Gambar yang kedua lurus, berarti adalah siku-siku. Yang ini, wah ternyata sudutnya melebar ya, buka, megar. Ini berarti sudut tumpul. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Bisa ya membedakan ya. Nah, yang ini sudutnya kelihatan ya, sudut lancip. Yang ini sudut lancip. Dan yang terakhir adalah, wah ini perlu penggaris ini, perlu busur ini.
Walaupun terlihat lurus, tapi sebenarnya ini sedikit nutup. Nah, kalau ini 90, dia agak nutup sedikit. Nah, terus baru miring gini. Ini adalah sudut lancip tapi sudah mendekati 90. Ya, yang terakhir itu lancip. Ini sih lancip. Nah, terakhir yang bawah, Pak Hafiz minta kalian menggambar. Kalau disebut mencari nanti bingung. Kalian gambar saja ya. Nah, ini yang bawahnya ini kalian gambar sudut tumpul dan sudut lancip. Boleh jungkir jempalik seperti ini boleh. Yang penting sudut yang tercipta, sudut yang ada itu adalah tumpul. Nah, yang sebelah sini lancip, yang sini tumpul ya. Nah, seperti ini. Buat sampai bawah ya, kalian gambar 1 2 3 4 ini sudah habis kasih contoh. Jungkir jempalik seperti ini boleh ya. Sudutnya mau di bawah, di atas, kanan, kiri, sembarang. Yang penting sudutnya yang terbentuk adalah tumpul dan juga lancip. Ya, yuk coba kalian gambar. Terus selanjutnya kita juga akan sedikit membahas kembali ke Garuda Pancasila tadi. Kalau kalian lihat tadi Garuda Pancasilanya, dia itu mencengkram pita yang ada tulisannya. Tulisannya apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah semboyan Indonesia. Nah, kalian lihat di halaman 38, kita lihat ini artinya apa ini ya? Artinya apa ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, kalian lihat di sini. Keberagaman lambang pramuka ini sesuai dengan semboyan negara kita. Semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Arti kata Bhinneka adalah beraneka ragam. Oh, Bhinneka itu artinya beraneka ragam. Ya, berbeda-beda. Beraneka ragam itu jenisnya banyak, enggak cuma satu jenis tapi banyak. Terus, nah, atau berbeda-beda. Kata tunggal artinya satu. Anak tunggal berarti anak satu-satunya. Tunggal itu artinya satu. Terus kata ika berarti juga. Ya, kalau kita gabung berarti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Ya, ternyata artinya ini ya. Boleh digaris bawah, ini penting ini. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu adalah arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya Indonesia itu ya terdiri dari banyak sekali manusia, suku, pulau, bahasa, wes campur semuanya. Beda semuanya ya. Kendal dengan Semarang bahasanya sudah berbeda. Apalagi sampai di luar Jawa Tengah, luar Jawa, ada yang Papua, ada yang Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, beda-beda semua orangnya, budayanya juga beda, bahasanya beda. Tapi ini Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Artinya tetap negara Indonesia, tetap orang Indonesia ya. Tuh Bhinneka Tunggal Ika. Tuh, ini ada pertanyaan, yuk kita jawab. Jawabnya di sini ya, di baliknya ya. Sudah ada nomornya. Nomor 1, semboyan negara kita adalah, tinggal tulis ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ingat nyontoh di sini ada hanya. Ini Bhinneka Tunggal Ika, B H I, ada hanya Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika, kalian tulis di sini. Nomor 2, semboyan tersebut dapat kita lihat di mana? Di Garuda Pancasila. Di lambang Garuda Pancasila. Nomor 2, di lambang Garuda Pancasila. Nomor 3, arti kata Bhinneka. Apa tadi Bhinneka? Bhinneka artinya beraneka ragam. Nomor 3, beraneka ragam. Kalian tulis di sini ya, beraneka ragam. Tunggal, apa tadi tunggal artinya? Nomor 4, arti dari kata tunggal adalah satu. Nomor 4, satu. Tunggal itu artinya satu. Nomor 5, ika. Ika artinya juga. Nomor 5, juga ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu juga. Terakhir, nomor 6, arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah, bola ini ada ya, sini ada. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nomor 6 ya.
agak panjang. Nah, itu tadi kita hari ini sudah belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika dan juga sudut-sudut. Besok mungkin akan ada ini, kalian catat di buku tulis. Besok Pak Hafiz siapkan dulu. Ya, itu dulu untuk hari ini. Jangan lupa tadi Pak Hafiz minta kalian gambar, ya gambar sudut, tumpul dan juga lancip. Kalau siku-siku nggak perlu ya, sudah tahu ya. Siku-siku pasti lurus. Ya bentuknya ya seperti itu. Nah, yang ini yang diminta adalah tumpul dan lancip. Silakan kalian gambar di situ. Oke. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi untuk di tema 8 Pak Hafiz hanya akan mengajarkan yang kalian perlu saja, yang perlu tahu, yang perlu kalian pahami saja, ya. Pak Hafiz pilihkan ya materi-materi yang memang perlu kalian pelajari. Oke. Itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.